Apa yang kamu lakukan? Kamu bukan tamu. Tolong, jangan sentuh, atau kamu akan langsung dituntut. Hoffman. Dan ada sampah di mana-mana. Kalau saya datang dan melihat kotoran dan air seni di tempat parkir, saya juga tidak akan mau datang ke toko ini. Saya sudah memencerkannya dengan pemutih. Bersihkan kekacauanmu, lalu pergi. Kemana? Kemanapun kamu mau, asal bukan di sini. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Sepertinya kamu akan ditangkap karena membawa minuman beralkohol dalam wadah terbuka dan masuk tanpa izin. Aku tidak membawa minuman beralkohol dalam wadah terbuka. Benar. Tepat di belakangmu. Mereka meludahi wajahku sebenarnya. Terima kasih untuk itu. Semoga kamu tidak punya hepatitis. Kamu tidak perlu menyeretku ke sana seperti itu. Ayo pergi. Jika kamu terus melawan, Kamu akan tengkurap di tanah. Kamu mengerti maksudku? Kaci, berhenti. Aku tidak main-main denganmu. Aku tidak main-main denganmu. Tidak ada yang akan memberimu diskon, oke? Jadi kamu bisa pergi sekarang, atau kamu akan pergi dengan borgol dan masuk penjara karena masuk tanpa izin. Aku hanya ingin diskon. Aku hanya ingin diskon. Sebenarnya tidak ada yang suka disuruh pergi. Tapi kalau kamu tidak mengikuti perintah, kamu bisa berakhir dengan diborgol. Mulai dari menyelinap ke jacuzzi hotel, hingga diduga mandi di kamar mandi universitas. 5 pelanggar masuk tanpa izin yang bikin ulah yang tertangkap kamera tubuh polisi ini belajar dengan cara yang pahit bahwa polisi tidak mau menerima penolakan. Selamat datang di After Hours, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Kita mulai episode hari ini di Sarasota, Florida. Saat ini baru lewat pukul 8 pagi. Ketika petugas dikirim ke Hotel Ritz-Carlton setelah seorang pekerja menemukan seseorang yang bukan tamu sedang berendam di jacuzzi. Halo. Apa kabar? Jadi, ada apa? dengar, hari ini aku menangani kasus pelanggaran masuk orang ini. Oke. Dan aku tidak mau dia ada di properti ini lagi. Tidak pernah lagi. Jelaskan itu padanya. Menurutku, siapapun yang benar-benar bekerja di sini, anak muda, bisa bilang apa? Apakah dia tamu di sini? Tidak, Ya, saya tamu di sini. dia bukan tamu di sini. Kamu bisa menelpon 5. Terima kasih. Loyalitas dominan 100. Persen. Kita di mana, Pak? Di luar jacuzzi. Kamu habis minum apa? Di luar jacuzzi. Kamu baik-baik saja? Jadi aku akan mengambil ini. Jadi dia memberitahuku tentang identitasmu. Hei kawan. Apakah kamu akan keluar dari jacuzzi? Tidak, aku tidak akan keluar. Aku tidak akan keluar. Aku rasa kalian tidak bisa melihat benda ini. Ini kadang-kadang terjadi, teman-teman. Lihat ini. Ini namanya korporasi. Dia tidak menginap di sini kan? 100% tidak. Oke. Kalian tahu ini? Apakah kamu tahu apakah dia pernah dilarang masuk sebelumnya? Tidak, tapi kami ingin melakukannya hari ini dan tidak pernah lagi. Jadi saya sudah bilang, saya kepala keamanan hotel. Saya manajer Lost Ranch Inn. Kamu tentu saja tidak langsung pergi. Itu hal pertama yang saya habisi. Kamu mau aku lompat ke sana dan menarikmu? Itu hal pertama yang saya katakan. Jadi saya bilang, mari kita mulai dengan selamat pagi. Hei Pak, jadi dia melarangmu masuk. Kamu tidak boleh di sini. Baiklah, jadi saya minta kamu keluar dari kolam. Itu peringatan untukmu. Baik, tidak masalah. Tapi sekarang saya minta kamu keluar. Saya hanya butuh sebuah kamar. Karena mereka tidak mau kamu di sini. Karena ini tempat usaha milik pribadi dan mereka berhak melakukan itu. Kamu dilarang berada di properti ini. Kita di mana? Kita di mana? Jadi, kita di mana hari ini? Kamu harus keluar. Apakah kita penghuni tetap? Tidak. Kita di area hotel. Hei, Teman, pertama-tama, sebelum kita melakukan hal lain, boleh saya tahu namamu? Ya. Ini semua terasa terlalu berat. Siapa? Apa kamu bilang Cipewa? Chippewa. Tanggal lahir Anda kapan? Tim 3. Hei, Hei, hentikan. Jangan lagi mengganggu si udik kulit merah itu. Hei, jadi kapan tanggal lahirmu? Kamu atau kamu akan mendapatkannya. Sekarang mereka akan menyemprot salah satu anggota terakhir. dari suku Chippewa. Si penyusup bak mandi air panas sebenarnya tidak bernama Cipewa, melainkan diidentifikasi sebagai Robert Wade yang berusia 50 tahun yang tampaknya membuat petugas dan kepala keamanan hotel sangat frustrasi. Pak, saya bilang begini. Jika Anda tidak keluar dari bak mandi air panas, Jika Anda tidak keluar dari bak mandi air panas, kami akan menyemprot Anda dengan semprotan OC. seseorang tolong hubungi NBC, NPR, Guardian. Seseorang. Ya, Guardian. Hubungi seseorang dengan IQ lebih tinggi, tapi sebenarnya hubungi saja kantor pusat. Baiklah. Convoy. Semuanya serempak. Jika kalian tahu di mana kita berada dan siapa yang mengelola serta memiliki properti ini, silahkan lanjutkan.
Pada hitungan ketiga, di mana kalian? Tidak dihitung. Kamu mungkin harus pergi. Di lokasi syuting. Hei, Tunggu dulu. Bersulang dalam 5 detik. Aku akan terjun. Aku akan menarikmu sendiri dan membawamu keluar. kamu mengerti? Dan kemudian mereka akan, kau merekam itu pakai kamera tubuh. Rekaman. Dan kemudian kau akan menarik. Bagaimana? Kau bisa masuk ke sini? Mungkin anak-anak di bawah sana? Dia sedang di... Victory. Status sumber hidup. Berserk SPG gratis. Lala. Ritz-Carlton. Half Moon Bay Wish. Sialan Arizona ini. Hei. 41 diterima 6. Apakah kalian? Cepat. Kamu harus ikut patroli dan dapatkan sahabat pertama dari polisi. Apa? Aku tidak tahu. Aku cuma penasaran. Kenapa? Itu tetap kunci. Biarkan dia pergi. Biarkan dia jalan. Aku nggak mau lompat ke sana. Apa yang kamu lakukan? Kamu bukan tamu. Wade tampaknya terus mengulur-ulur waktu di jacuzzi, sementara petugas terus berusaha mengeluarkannya. Kamu sedang berada di ruangan apa? Aku tidak akan memberitahumu ruangan apa ini. Itu menyeramkan banget. Kamu sudah 2 kali mencoba masuk ke sini bersamaku. Ini pertama kalinya. Kamu tidak punya kamar di sini. Kalau kamu punya, pasti kamu akan memberitahu nomornya. Kamar, kamu semakin dekat. Aku pikir saudara kandung. Hei Pak, bisakah Anda mundur? Aku tidak mau orang ini kembali. Ya, itu terlalu sederhana dan brutal. Juga, Aku nggak tahu, kayak... berapa lama umur barang itu? Ya, mari kita mulai dari dasar. Ini tentang seorang pria yang bilang dia bekerja di sini, tapi tidak memakai tanda pengenal. Tunggu dulu. Ada sesuatu di dalam tasmu. Bawa kembali tasmu. Bawa identitasmu, dan jangan biarkan dia pergi sebelum menjawab pertanyaan yang paling dasar. Apa sih sebenarnya arti Silver Platinum Elite itu? Saat Wade terus bersantai di jacuzzi, seorang petugas membawa kepala keamanan hotel ke samping untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan memeriksa barang-barangnya. Orang ini sudah dilarang masuk. Jadi kami percaya dia pernah di sini sebagai tamu. Atau kami percaya begitu. Jadi saya 100% tidak percaya dia adalah tamu. Karena kalau dia memang tamu dan saya tanya nomor kamar, biasanya mereka akan memberitahu saya nomor kamar, kan? Ya. Orang ini seperti yang bisa kamu lihat, menurut saya dia mengalami gangguan mental. Entah bagaimana caranya. Fuck bro. Sementara itu kembali ke jacuzzi, Wade masih punya banyak hal untuk dikatakan. Apakah kamu tahu di mana kamu sekarang? Hellenic, aku yakin kalian semua tahu. Pak, bolehkah saya mengatakan bahwa ini mungkin C? Gagap, peringatan 100 tahun Maine. Sedikit tentang... Halo, Sarah, saya akan bilang tolong, benar? Saya akan menggunakan kata yang sopan, tolong. Saya mengerti, saya melihat utara, mungkin seperti Milan. Bisakah kamu keluar? Setelah meminta dengan sopan, Wade tetap tidak keluar dari bak mandi air panas. Jadi polisi mencari solusi alternatif. Maaf, saya minta maaf. Saya akan menyemprot dia sampai dia mau keluar. Tidak mungkin saya akan mendapatkannya. Tidak, saya tidak akan mengambilnya. Saya akan mengambilkan untukmu. Apa yang kamu katakan? Di mana tempat terbaik untuk bertemu? Ya, kamu ambilkan hazelnut untukku. Aku akan ambilkan hazelnut untukmu. Tentu saja. Kenapa kamu harus keluar sekarang? Apa kamu kembali ke lobi? Orang-orang dibutuhkan di lobi depan. Kunawas kita akan datang ke sini. Susu kerbau dan kopi cikory. Aku akan membawakanmu kruasan. Aku akan membawakanmu croissant. Sesuatu yang patut disyukuri. Ini luar biasa. Terima kasih, Michael. Sementara para petugas memikirkan langkah selanjutnya, mereka juga mencoba mencari tahu bagaimana Wade bisa mendapatkan akses ke hotel itu. Apakah kamu tahu dari mana dia berasal? Jadi menurut saya, dia seperti sedang menjalankan misi. Bisa, Ada yang bisa ambil. Maksudmu, kita tidak bisa pergi langsung ke properti ini? Aku rasa dia melompati pagar di sana. Apakah kamu punya peralatan penjaga pantai di sini, seperti pelampung atau yang lainnya? Alat bantu mengapung. Ya, aku akan coba ambil ini. kepala keamanan kembali dengan alat bantu mengapung. Jadi, para petugas melakukan satu upaya damai terakhir untuk mengeluarkan Wade dari jacuzzi. Aku pernah melihat dia di sini dan aku juga pernah melihat dia di Wawa. Wawa? Jadi dia harus pergi. Di mana itu? Tidak. Itu masuk akal. Wow. Apa yang kita tunggu? Ayo langsung saja, ya. Kita tidak mau basah dan kita harus pastikan
ya. Kami menghargai perhatian Anda. Terima kasih. Zombie, kemari. Penghilang kanker. Aku di sini untuk menghancurkan lantai. Nah, seperti itu. Ini. Tahun baru. Sialan. Sekolah Pemasaran Olahraga Warsawa. Tutup. Itu yang pertama. Jangan sebut kata itu. Tolong, jangan sentuh saya, atau kamu akan langsung dituntut, Hoffman. Namanya Toman C. Begini, Sekolah Pemasaran Olahraga Warsawa ada di Universitas Oregon. Oke. Profesor Burton. Oke. Piring perak di depan. Hei, tanganmu di belakang. Tanganmu di belakang. Tempat barangnya, itu ada di sana. Kamu sudah melakukannya, ya bukan kamu, tapi orang lain. Saya mengalami kerusakan saraf radial di tangan kanan saya, jadi seseorang tolong awasi dia saat keluar. Baiklah kawan. Saya menghargainya. Ada perawatan yang bisa kamu lakukan di sana. Seharusnya kamu tidak melakukan ini. Apakah kamu menjawab satupun dari pertanyaanku? Jadi, sejauh yang kamu tahu, Ini aku akan memberitahumu sesuatu. Lain kali kamu muncul di sini, itu adalah pelanggaran yang bisa berujung penangkapan. Aku. Memberitahumu, sekarang kamu sedang masuk tanpa izin. Sekarang sudah jam 7.30 kan? Aku akan masuk ke kamarku. Bisakah kamu ambil barang-barangnya? Paige? Apakah alat ini sudah menyala? Iya. silakan London. Kalau udah balap. 1 menit. Seseorang berkata, maaf, jika mereka punya croissant almond. Apakah dia sudah di sana duluan? Tidak. Tidak, aku dikejar masuk ke sana oleh preman. Sejauh yang aku tahu, preman memang seperti itu. Semuanya kecuali kolam renang residential. Dan aku rasa bahkan kolam ini pun, soal memesan makanan, sudah tidak bisa lagi. Aku sangat senang kita tidak harus melakukannya. Itu. Hei teman-teman, tolong. Ini benar-benar terjadi. Saat Wade diborgol dan diantar ke mobil polisi, dia tampak memberikan pengumuman layanan masyarakat kepada staf hotel. Nama saya Tepwa, saya Silver Platinum Elite. Anak asik Silver Platinum Elite. Saya sedang menjadi korban perdagangan manusia. Saya memiliki darah suku Chippewa dalam diri saya. Saya adalah seorang Yahudi Amerika yang bangga. Saya tumbuh di sini sebagian waktu bersama orang tua saya yang suka menghindari pajak. Dan saya selalu senang datang ke The Ranch sejak dibuka. Tahun berapa ya? Ada yang tahu? Saya tidak tahu. Kamu mungkin tahu lebih banyak daripada saya. Sampai saat ini. Jadi, itu tadi cerita tentang pria di seberang sana, The Hyatt Regency. Dibangun pada tahun 1968. Saya rasa saya juga tidak punya banyak waktu untuk itu. Ini benar-benar gila. Kenapa? Hanya karena saya. Apa yang saya? Tidak muncul. Di mana raket tenis saya? Kamu main tenis? Pesawatku sudah di sini. Hei kalian. Kalian bahkan tidak tahu siapa Nick Faldo itu. Apa itu IMG? Tolong. Seseorang tolong hubungi IMG, aku G, anak bom korporat. Tolong. Anak bom adalah gabungan dari Tuhan. Itu di Chicago. Mungkin itu Marriott. Dengar, hei, tahu nggak? Itu Mary di Poplar. Ini permulaan. Kukira kamu sudah tahu. Hei, boleh aku ambil air dari situ, guys? Itu di sana. Hei, itu di sana. Hei, 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 hei. Aku sangat dehidrasi. Kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu tidak bisa menolakku. Habis. Guys, tadi aku dipojokkan di jacuzzi. Dan aku cuma mau air. Aku dehidrasi. Ini parah. Itu ada di sana. Tolong catat ini, tolong. Fuck. Anda harus berhenti. Letakkan dada Anda. Aku memegang kunciku seperti itu. Hei, tolong, bisakah seseorang menelepon? Apakah ada sesuatu di sini yang bisa menusuk atau melukai saya? Saya? Bro, saya nggak tahu, tapi saya bisa dengar dari suaramu. Dengar, ada kerusakan saraf radial. Saya butuh tangan saya. Tip, tunggu. TUNGGU. Tolong hubungi Bonboy atau IMG. Tanyakan tentang kerusakan saraf radial. Berhenti mengangkatnya. Berhenti mengangkatnya. Kamu nggak akan pernah bisa menurunkannya. Berhenti. Jadi kamu nggak akan pernah bisa main golf lagi. Itu yang kamu bilang. Ini golf. Ini disc golf. Ini. Paintball. Guys, jangan ragukan. Marriott baru yang satu ini. Kalian tetap pakai kaos itu. Aku nggak bisa lepasin. Lepasin aja. Iya. Itu kayak di Pennsylvania. Ini Ziegler. Gimana caranya kamu dapetin ini Ziegler Award? Tolong. Siapa saja yang berpendidikan dan bepergian? Jawa. Oke. Siapa? Diam saja di situ, Pak.
Silakan duduk, mereka sudah datang. Gaya lama. Silakan duduk. Dia tahu tanah ini, tanah dengan aturan-aturannya. Hei kawan-kawan, Kawan, ini memalukan. Kami tidak bisa mendengarmu. Masuklah dan duduklah. Masuk ke sana. Itu masih lebih baik daripada merasa bosan. Masuk sana, kita akan masuk ke sana. Tanpa itu, aku bilang, kita nggak punya cara lain. Sama-sama. Schwartz! Kamu berhasil. Nih, tunggu sebentar. Cuma air. Yahudi Amerika, kami punya apa yang kamu butuhkan. Jangan masukkan aku ke oven. Tolong, Yahudi Amerika, kami mengambil tanahnya. Buruk. Putra SPG Legacy. Apa yang terjadi pada putrinya? Apa yang terjadi pada putrinya? Setidaknya dia punya seorang putri. Koki, coba cari di Google. Apakah Anda dari kepolisian Sarasota? Robert Wade dibawa ke penjara Kabupaten Sarasota dan didakwa dengan pelanggaran masuk tanpa izin serta melawan petugas tanpa kekerasan. 3 bulan kemudian, dakwaannya dibatalkan setelah dia dinyatakan tidak kompeten untuk menjalani persidangan. Selanjutnya, kita berada di West Palm Beach, Florida. Saat ini baru lewat pukul 6.20 malam dan petugas dikerahkan ke sebuah tempat parkir komersial setelah seorang wanita dilaporkan buang air besar di dekat mobilnya. Hello. Ya Tuhan, saya harus ke kamar mandi. Perut saya mual. Apa itu tadi? Perut saya mual. Untuk apa? Aku nggak tahu. Aku sudah sakit selama berhari-hari. Aku nggak tahu ini karena makanannya, cara makannya, atau apa. Apa kamu buang air di sini, di tempat umum? Atau tadi aku memang buang air di sini karena anak-anak bikin aku kesal di dalam bilik toilet. Anak-anak itu ribut banget malam-malam. Mereka bikin aku ngompol di popokku sendiri. Mereka sengaja melakukannya. Ini terus-terusan terjadi. Oke, tapi kamu nggak boleh buang air di sini, di tengah-tengah parkiran. Orang-orang pada ngeluh. Ya, mereka memang selalu ngeluh. Aku tahu, tapi itu... Mereka ngeluh tentang segala hal. Kalau bukan itu, ya tentang aku. Mereka ngomong yang enggak. Mereka bilang aku gadis bodoh. Ini bukan soal kamar mandi. Ini tentang aku, bau badanku, mobilku, musikku. Ini tentang semuanya, Pak Polisi. Apa Anda nggak ngerti apa-apa? Dan kalau bukan itu, tidak. Aku nggak akan mundur. Kamu tahu kenapa? Karena mereka sekarang pakai kartu debitku. Sheriff dari tempat itu pakai kartu debitku. Dia malam ini aku akan pakai kartu debit Emmy. Oke, aku nggak tahu apa-apa soal itu. Aku di sini cuma untuk urusan lain. 642 ada di sini. Oke, apakah kamu sudah menelpon untuk mengajukan pengaduan soal itu? Aku nggak punya telepon karena rusak gara-gara orang di perpustakaan. Ada banyak banget yang harus aku ceritain ke kamu. Ada sesuatu lagi malam ini. Dengar ya, aku mau bilang sesuatu. Kalian harus benerin sikap kalian. Aku sudah nggak tahan lagi. Oke. Dan jangan berani-beraninya menangkapku, karena aku akan menaikkan jendela ini, dan aku akan melakukannya. Tersangka yang diduga buang air besar diidentifikasi sebagai Amy Little yang berusia 45 tahun. Menurut polisi, kotoran dan tisu toilet ditemukan di beberapa tempat di sekitar kendaraannya. Saat Little terus mengomel kepada polisi, dia menyinggung dugaan kurangnya layanan kesehatan mental yang ia terima. Saya sudah berbulan-bulan tidak bertemu psikiater. Kamu tahu, saya belum bertemu psikiater sejak bulan Desember. Sejak bulan Desember? Iya. Oke, apa kamu perlu pergi ke rumah sakit untuk bicara dengan seseorang? Bagus. Ayo kita ke rumah sakit. Aku masih punya obat. Oke, aku benar-benar baik-baik saja. Ayo kita ke rumah sakit, Pak Polisi. Apakah Anda ingin pergi ke rumah sakit? Tidak. Kenapa kita harus pergi ke rumah sakit? Karena Anda bilang Anda belum bicara dengan siapapun selama beberapa bulan. Jadi saya hanya menawarkan layanan itu kepada Anda. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Oke, layanan Yesus? Tidak, saya hanya mencoba membantu Anda. Kamu tahu apa yang mereka lakukan di JFK? Apa yang mereka lakukan? Kita pergi ke St. Mary's. Kamu tahu apa yang mereka lakukan? Mereka mengirimku ke pelabuhan. Mereka mengirimku ke apa nama tempat itu? Ke Port St. apa namanya? Ke atas. Aku sedang memikirkan orang yang menggunakan kartuku itu. Dia pergi ke bawah. Tunggu, di mana Delray? Itu di utara atau selatan? Dia menggunakan milikku. Delray Selatan, baiklah. Dia menggunakan orang dari kantor deputimu ini sedang menuju ke selatan. Dia memakainya di Boynton Beach. Dia menggunakan. Maaf, aku jadi sangat kesal. Itu saat aku sedang stres. Aku jadi marah. Dengar, dia menggunakannya. Dan dia memakainya di toko serba dolar sekitar sini. Dia menggunakan 5 Walmart dalam sehari. Aku harus merobek kartuku beberapa hari yang lalu. Aku sudah tidak tahan lagi. Oke, kamu tidak perlu berteriak. Aku tidak berteriak, aku marah. Oke. Dia menggunakan $645. Aku sudah sangat tenang denganmu. Kamu tidak perlu berteriak padaku. $42. Oke. Setelah Little dengan tegas menolak untuk pergi ke rumah sakit,
Dia dan petugas itu tampaknya kembali fokus pada masalah yang sedang dihadapi. Jadi aku tidak tahu kenapa orang-orang mengeluh soal itu di tempat parkir. Aku tidak pernah melakukan itu. Ya, itu memang tidak pantas. Itulah kenapa orang-orang mengeluh tentang itu. Ya. Aku ada di balik pintuku. Aku melakukan itu di malam hari. Itu juga ada yang mengeluhkan. Maaf, apa tadi? Tunggu sebentar. Postinganku di sini. Itu. Masih banyak tempat lain selain di tengah-tengah tempat parkir. Tidak ada tempat untuk pergi di tengah malam. Malam, masih banyak tempat lain. Kamu melakukannya di tengah hari, ya? Maaf, aku lelah. Aku tidak enak badan. Aku belum makan seharian. Kamu sadar gak? Kamu tahu aku muntah-muntah di sini setiap malam karena orang-orang terlalu banyak merokok. Dan prostitusi yang terjadi di sini. Kamu tahu itu ada di sekitar sini? Enggak, aku yakin memang ada. Enggak. Si Joblo selalu bolak-balik ke sana dari Publix. Kamu tahu hal-hal buruk yang terjadi di sekitar sini. Ada banyak polisi. Aku percaya sama kamu. Enggak. Pak polisi, memang benar ada. Saya bilang saya percaya sama kamu. Saya nggak bilang kamu melakukan sesuatu. Saya percaya sama kamu. Saya harus banyak tunawisma di sekitar sini. Saya percaya sama kamu. Kamu punya identitas atau KTP? Supaya saya tahu dengan siapa saya bicara. Enggak. Saya takut kamu akan menangkap saya. Menangkapmu hanya dengan melihat KTP-mu? Tidak, kamu tidak akan mendapatkan KTP saya. Oke, tidak apa-apa. Saya hanya bertanya. Tidak. Kamu bahkan tidak punya KTP saya karena kamu akan menangkap saya. Itu tidak benar, tapi oke. Tidak. KTP saya disimpan. Saya tidak tahu di mana itu. Tidak apa-apa. Saya sendiri pernah mengalami pencurian identitas. Tidak apa-apa. Jadi itu sudah terjadi, sudah berlalu. Bisa ulangi untuk saya? Mungkin sinyal 20. Ya, kamu sudah mencarinya. Mencari apa? Aku sudah mencari ID itu. Tidak. Jadi, soal ID kita kesampingkan dulu. Jadi tolong bantu aku. Buang air besar di tempat umum itu ilegal. Aku tidak ingin menangkapmu, oke? Aku memberitahumu sekarang. Jadi tolong jangan biarkan mereka. Jangan. Bagaimana dengan buang air kecil atau ganti baju? Tidak masalah. Kamu buang air besar di tempat umum. Itu ilegal. Mau pipis atau pup, tidak peduli apapun itu. Bagaimana dengan ganti baju? Ganti baju, iya. Mereka juga mengeluh tentang itu. Saya belum pernah mendapat keluhan. Tapi kalau ada yang melihatmu, itu termasuk tindakan memamerkan aurat. Ya Tuhan, jadi semuanya ilegal. Ya, jadi usahakan jangan melakukannya di tengah-tengah. Atau menggosok gigi itu juga ilegal? Tidak, sama sekali tidak. Oke. Jadi, usahakan untuk tidak melakukan apapun yang ilegal di depan umum. Maksudku, membersihkan ketiakmu juga ilegal? Tidak, selama tidak ada orang yang melihatmu membuka aurat. Oke. Jadi kalau kamu sudah membersihkan kakimu, karena para pria jadi kesel. Mereka bilang, dia bersihin kakinya lagi. Aku bilang, aku nggak ngapa-ngapain, dia cuma lagi bersihin kaki. Ya, kamu juga membuang sampah sembarangan di seluruh tempat parkir mereka. Ya, aku kesal, itu tandanya. Ya, itu tidak begitu. Kesal bukan berarti kamu bisa hidup tersesat. Tunggu. Aku biasanya memang membereskan semuanya sendiri. Kamu sadar itu kan? Aku tidak sadar, karena barang-barang berserakan di sini. Barang-barang ada di mana-mana, di mana-mana. Ya. Aku kesal. Aku sedang berusaha pergi. Sekarang kamu malah bikin aku makin kesal. Aku harus pergi. Pergi. Aku bikin kamu kesal. Kenapa? Aku harus ke kamar mandi. Dan kamu banyak banget nyuruh-nyuruh aku. Aku nggak punya energi lagi. Aku sudah sakit infeksi sinus sejak bulan Juli. Jadi, oke. Aku belum mendapatkan perawatan medis apapun. Medicaid. Tolong. Saya mengerti, kamu sedang mengalami banyak hal sekarang. Saya sudah mencoba menawarkan beberapa bantuan. Kamu menolaknya. Tidak banyak lagi yang bisa saya lakukan untukmu. Tapi seperti yang saya bilang. Dan petugasmu, aku bilang, ada seseorang yang mencoba menggangguku tadi. Dan aku sudah bilang ke salah satu petugasmu. Dia bilang, pergi sana. Kami tidak mau membantumu. Itu adalah pria Meksiko. Si bangsa kecil ini, dia membuatku kesal. Dia bilang, pergi dari sini. Sejujurnya, ada apa sih dengan petugas-petugasmu? Oke, tolong bersihkan kekacauanmu, lalu pergi ke tempat lain karena mereka tidak mau kamu di sini, oke? Mereka juga tidak mau aku di sini. Kenapa tidak? Karena kamu membuat kekacauan di mana-mana. Jadi kemana aku harus pergi? Kemana saja, ini adalah properti pribadi. Tempat ini tidak terbuka untuk umum. Lalu aku seharusnya pergi kemana? Tidak ada tempat lain untuk pergi. Mereka mengusirku dari setiap properti. Apa mereka mau aku tetap di tengah jalan? Mereka tidak mau kamu di sini. Itu saja yang aku katakan. Ini adalah properti mereka. Kamu meninggalkan kekacauan di mana-mana. Kamu buang air besar di tempat umum. Mereka tidak mau kamu di sini. Jadi, kalau kamu bisa membereskan kotoranmu, lalu pergi ke tempat lain, itu yang mereka inginkan. Ya sudah, aku akan tetap di tengah jalan saja. Aku tidak tahu harus bagaimana. Mereka harus menangkapku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Karena aku tidak tahu, kecuali aku membersihkannya dan bersikap baik. Aku tidak tahu, karena aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku tidak tahu kemana, tidak ada tempat lain untuk dituju. Kamu bisa cari tempat parkir lain, pergi ke taman atau tempat lain. Tapi... Kapan lagi kamu akan mengusirku dari sana juga? Bu, hanya sebatas itu yang bisa saya lakukan untuk Anda. Anda harus mencari jalan hidup Anda sendiri.
Saya tidak bisa memberitahu Anda bagaimana menjalani hidup dan harus kemana dan lain sebagainya. Kenapa kamu terus mengusirku dari tempat parkir? Ini pertama kalinya saya bertemu dengan Anda, Bu. Jadi kenapa yang satu menyuruh saya keluar, lalu yang satunya juga menyuruh saya keluar? Karena Anda terus meninggalkan kekacauan di tempat-tempat parkir ini dan mereka tidak ingin Anda di sini. Itu sebabnya. Jadi, jika Anda berhenti meninggalkan kekacauan di sini, mungkin mereka tidak akan mengusir Anda dari tempat parkir mereka. Kamu yakin itu alasannya? Kamu yakin itu karena aku sudah di sini terlalu lama? Mungkin itu kombinasi dari beberapa hal, tapi saya yakin alasan utama mereka memanggil kami adalah karena kamu buang air besar di tempat parkir mereka. Jadi, siapa yang menelpon? Siapa yang menelpon tidak penting. Jadi kalau mereka punya pelanggan yang datang ke toko mereka dan melihat seorang wanita buang air besar dan kecil di tempat parkir, itu pasti akan mempengaruhi bisnis mereka. Wanita itu. Benar kan? Terus, sampah juga berserakan di mana-mana. Kalau saya datang dan melihat kotoran dan air seni di tempat parkir, saya juga tidak akan mau datang ke toko itu. Saya sudah mengencurkannya dengan pemutih. Bro, di sana ada pop-up dan tisu toilet di mana-mana. Aku harus kemana? Ada suatu tempat yang harus aku tuju. Oke, jadi tolong bersihkan kekacauanmu, lalu pergi dari sini. Kemana? Kemana saja yang kamu mau, asalkan bukan di sini. Aku tidak bisa lewat sana, aku tidak bisa lewat sana. Bu, kemana saja yang ibu mau, asalkan bukan di sini. Ibu sudah dewasa, saya tidak bisa memberitahu ibu harus kemana, tapi jangan di sini, oke? Saya tidak punya telepon untuk cari tahu harus kemana. Saya tidak tahu apa-apa. Tidak ada tempat seperti layanan publik di sini. Oke. Seperti yang sudah saya bilang, saya tidak bisa memberitahu kemana kamu harus pergi, tapi kamu harus pergi dari sini. Kalau begitu, maaf. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku tidak tahu harus bagaimana. Oke, pastikan untuk membersihkan kekacauanmu ya. Setelah meminta Littell untuk membersihkan dan keluar dari area parkir, petugas itu berjalan sebentar ke mobil patrolinya. Tapi dia menyadari Littell tetap tidak mau pergi. Amy. 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 Amy, kami tidak akan pergi. Alih-alih menurunkan jendela, Littell menjawab dengan teriakan keras. Ya, aku mungkin harus memecahkan jendela untuk membayarnya. Gadis ini. Akhirnya, seorang petugas lain tiba di lokasi sebagai bantuan. Ada kotoran di mana-mana di sini. Saya tahu. Dia buang air besar di sana dan di sana. Lalu popoknya. Dan kemudian dia pakai pemutih untuk mencoba membersihkannya. Baiklah, mari kita awasi dia. Ya. Tapi buang air besar di tempat umum bukanlah kejahatan. Itu baru jadi kejahatan kalau kamu benar-benar memperlihatkan alat kelaminmu. Yang tidak ada yang melaporkan itu, tapi kamu tetap saja. Ya, tapi kamu punya sesuatu yang hanya udara saja. Itu maksud saya, di dalam gelas. Ya, dia bahkan tidak bisa merawat dirinya sendiri. Dia bilang dia belum pernah mengambil. Dia belum pernah ke dokter selama 3 atau 4 bulan. Apa yang dia katakan padamu kalau dia bisa diandalkan? Dia mulai berteriak padaku begitu aku mendekat. Aku tetap sangat tenang sepanjang waktu. Dia mulai berteriak padaku dan marah-marah. Dia benar-benar tidak terkendali. Dan kemudian ketika aku bilang padanya, aku bilang, "Hei, bersihkan saja barang-barangmu dan pergi. Mereka tidak mau kamu di sini lagi." Dan kemudian mereka mengambil keputusan berdasarkan itu. Setelah ini, kamu masih punya alasan tambahan untuk BA, kan? Iya, karena dia. Ia mondar-mandir, teriak-teriak, dan mengetuk jendela. Kalau Sersan mau yang 23 sampai dia mendapatkannya, itu tidak masalah. Iya, kita bisa lakukan 23. Dia masih akan keluar untukmu. Tapi, begitu aku mengetuk jendela, dia mulai berteriak dan membunyikan klakson. Hei, dia memang punya sepasang gunting tepat di samping kepalanya. Lihat. Di mana? Tepat di samping kepalanya, di belakang kiri. Ya. Siapa tahu apa lagi yang ada di mobil ini? Aku bahkan tidak mau tahu. Aku tidak mau. Petugas lain di lokasi memutuskan untuk mencoba peruntungannya dan berusaha menarik perhatian Littell. Dia benar-benar nggak karuan. Dia sedang memasang earbud. Dia memakainya, dan dia mulai menyetir memecahkan jendela. Tidak. Oke, dia hanya mencoba tidur. Apa yang ingin dia lakukan? Menembakkan peluru merica dulu. Aku tidak tahu. Kenapa kita tidak pecahkan saja jendelanya dan ambil rumput? Ya. Aku tidak akan mengatakannya untuk sekarang, tapi
Kamu tahu? Aku tahu alasannya. Awasi saja dia. Aku akan ambil totalnya. Aku akan ambil pentunganku. Baiklah, mereka berdua. Aku rasa aku meninggalkannya di mobilku yang lain, atau di rompi yang lain. Punyaku ada. Sersan ada di jalan sebelah sini. Itu komentarnya dari Off di jalur itu. Jadi mereka berdua memang ada di jalan itu. Baiklah, kalau kamu mau pergi, Hans, atau kalau kita semua mau pergi, Hans, Aku akan lempar. aku akan pakai sepasang sarung tangan biru. Aku tidak mau merusak sarung tangan ini, karena dia mungkin penuh dengan... Itu benar. Menjadi jelas bahwa Little tidak akan bekerja sama dengan polisi, jadi mereka memutuskan untuk mencoba metode lain, senapan peluru merica. Jadi dia buang air besar di seluruh area parkir. Bagus, semprot dia dengan merica. Sudah coba membersihkannya dengan pemutih. Saat saya pertama kali berinteraksi dengannya, jendelanya terbuka. Baiklah, pastikan lampu biru menyala. Masih pagi sekali. Sudah berapa kali kita mengumumkan? Aku baru saja mencoba mengetuk jendela, jadi kita belum membuat pengumuman apapun. Jadi apakah dia di sisi penumpang karena dia di sisi pengemudi? Tidak. Aku ingin dia berada di posisinya, karena aku tidak mau dia bisa melompati trotoar ini dan membunuh siapapun. Tapi maksudmu, saat kita sampai di sana, kita akan menangani penumpang dulu, atau dia ada di sisi pengemudi? Tidak, karena kita akan menembakkan peluru merica, dekati dia, supaya dia tidak punya ruang untuk melarikan diri dari sana. Baik, aku akan maju sedikit. Oke, keluarkan. McCartney. Ya, kameraku sudah menyala. Amy, kantor Sheriff Palm Beach County. Kamu belum cukup yakin. Hati-hati, bro. Hati-hati! Teman-teman. Keluar dari mobil! Angkat tanganmu dan keluar! Amy, ya harus. Kalau kamu tidak keluar dari mobil, kami akan memaksamu keluar dari mobil. Petugas tersebut kemudian menembakkan peluru bola merica ke kendaraan Little. Dan setelah beberapa kali tembakan bola merica dari beberapa petugas, Little akhirnya membuka pintu dan keluar dari mobil. Tiara, keluar dan Tiara di tanah. Bangun. Baiklah. Berbaring di tanah, bagus. Sekarang, senjataku ini sangat lucu. Di lalu lintas, tetap di... Ambang itu, kenapa kamu harus melakukan itu? Kami sudah memberimu banyak kesempatan supaya kami tidak perlu berbuat seperti itu padamu. Kami tidak ingin berbuat seperti itu padamu. Kamu memaksa kami berbuat seperti itu padamu. Kamu memberiku sepatuku. Amy Little ditangkap dan ditahan di pusat penahanan Palm Beach County atas tuduhan penyerangan berat dengan senjata mematikan dan melawan petugas dengan kekerasan setelah polisi mengatakan dia sempat menggunakan kendaraannya untuk menabrak mobil patroli. Kedua tuduhan tersebut akhirnya dibatalkan. Rekaman kamera badan berikutnya berasal dari Sarasota, Florida, sekitar pukul 1.30 siang. Petugas dikerahkan ke sebuah halte bus umum setelah seorang wanita dilaporkan minum alkohol dari wadah minuman terbuka. Bisakah Anda berdiri? Bisakah kami membantu Anda berdiri? Saya hanya bosan bermain, saya tidak tahu. Teman, hei, jangan. Jangan bicara dengannya. Teman. Teman. Bu, saya butuh ibu untuk berdiri. Untuk saya. Bisakah ibu berdiri? Mereka akan menyelamatkan saya dari masuk. Baik. Baik, kita bisa bicarakan itu sebentar lagi. Tapi saya butuh ibu untuk berdiri. Begitu ya? Baiklah, apakah ibu membawa sesuatu? Tidak. Tidak ada narkoba, tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak. Bisakah kamu menusuk? Tidak, baiklah. Aku hanya akan meraba badanmu ya. Kamu bawa bra? Iya. Itu sebuah nama, keren banget. Kenapa kamu cuma tidur saja, Deborah? Itu alasannya. Sudah lama aku pernah melihatmu di beberapa. Sudah lama tidak bertemu. Sampai jumpa minggu depan. Sobat. Badi, tolong aku. Siapa itu? Siapa Badi? Dia temanku. Temanmu. Iya, dia bosan sama aku. Aku juga nggak tahu kenapa.
Ada sesuatu di sepatumu. Apa? Apakah ada sesuatu di sepatumu? Tidak. Baiklah, kamu mau duduk lagi? Atau kamu bisa berdiri. Kamu bisa duduk lalu berdiri lagi sebentar lagi. Jadi terserah kamu. Tapi apa? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Sepertinya kamu sedang ditangkap karena membawa minuman beralkohol yang sudah dibuka dan masuk tanpa izin. Aku tidak punya minuman beralkohol yang sudah dibuka. Di situ. Tepat di belakang. Tombolnya dan tengkoraknya. Tapi tidak, tengkoraknya milikku. Bukan pantat Budweiser. Hanya tengkoraknya saja. Oke, tapi tetap saja, itu kemasan minuman beralkohol yang sudah dibuka. Baiklah, ada apa, Buddy? Buddy! Ini adalah Deborah Giannata yang berusia 57 tahun. Menurut polisi, dia menyembunyikan sekaleng bir dan sebotol vodka di dalam tas tangannya saat petugas tiba. Polisi juga mencium bau alkohol yang kuat dari napasnya. Sedangkan untuk Buddy, polisi mengatakan dia adalah teman Giannata yang terlihat lebih jauh di jalan. Aku tidak mau mendengar melakukan ini. Aku hanya... Lepaskan aku. Lepaskan borgol ini. Tidak bisa, kita akan masuk ke mobil ber-AC yang nyaman di sini. Bukan untukku, tapi... Ya. Semua barangmu akan ikut bersamamu. Kawan. Ayo pergi, kita jalan lewat sini. Aku ingin barang-barangku. Lihat, dia akan mengambil barang-barangmu. Jangan padaku. Semuanya akan ikut bersamamu. Debbie, cobalah untuk tetap di sini. Oke. Tenang. Oke. Joe. Baiklah. Joe, baiklah. Itulah Debbie yang aku kenal. Kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya? Tidak, aku tidak tahu. Ya, kami sudah saling kenal sejak lama. Tidak, kamu tidak kenal aku. Iya. Tidak, kamu tidak kenal aku. Oke. Aku mau punya aku. Semuanya akan pergi bersamamu. Biar aku lihat, duduk saja. Aku nggak bisa, aku polisi. Lihat saja ke bawah. Lihat pakai matamu. Buddy, hey. Buddy tidak akan bisa membantumu. Jangan lihat ke arah sana lagi. Buddy bisa mendengarmu, tapi dia tidak mendengarkan karena dia tidak mau terlibat dalam hal ini. Aku tidak tahu harus berkata apa. Giannata yang sekarang di borgol tampaknya masih cukup kooperatif meskipun sedikit terisak. Tapi situasinya justru semakin memburuk dari sini. Tolong, biarkan aku merokok sebentar. Aku butuh satu. Buddy. Tahu nggak? Aku cuma akan lepasin aku. Hey, berhenti. Hey, ini akan jadi jauh lebih buruk. Kenapa? Bisa berhenti nggak, brengsek? Kamu ingin jadi polisi karena dulu anak-anak suka mengolok-olokmu. Oh, itu cukup keren. Wow. Lewat saja. Jangan sentuh dia. Bantu aku angkat dia ke atas. Hey!
Kamu punya penutup kepala? Kita tidak punya. Serius? Ya. Begitu kamu menutup pintunya, tidak ada. Kamu harus mengeluarkannya. Dia baru saja meludahi wajahku. Serius? Iya, dengan sengaja. Ini semua menempel di tubuhku. Apa? Foto saja atau... Kalau kamu bisa lihat, maksudku dia setinggi aku, jadi kameranya pasti merekam dengan jelas. Tapi dia akan meludah. Aku nggak mau bawa dia ke penjara dalam keadaan seperti itu, tahu kan? Hei, kamu mulai lagi. Sudah dibuka kuncinya, Jeff. Baiklah. Oke, hati-hati. Oke. Keluar. Tolong lepaskan ini dari saya. Lepaskan ini dari saya. Bisakah kamu pergi ke sisi lain? Jeff, bisa kamu buka kuncinya? Lepaskan ini dariku. Lepaskan ini. Tidak, Bu. Itu tidak terjadi sekarang. Nyonya lagi. Itu saja yang kita punya. Tolong lepaskan ini dariku. Tidak, kamu ditangkap. Ya Tuhan. Dia meludahi wajahku sebenarnya. Terima kasih untuk itu. Semoga kamu tidak punya hepatitis. Aku usapkan ini ke wajahmu. Soalnya, orang terakhir yang meludahi wajahku punya hepatitis B jadi. Terima kasih. Deborah Gianata awalnya ditahan di penjara Kabupaten Sarasota karena melakukan penyerangan terhadap petugas penegak hukum. Ia kemudian tidak membantah beberapa tuduhan itu, termasuk penyerangan, masuk tanpa izin, dan minum di pinggir jalan yang membuatnya dijatuhi hukuman 90 hari penjara. Sekarang kita pergi ke Altamonte Springs, Florida. Saat ini baru lewat pukul 10.30 pagi dan petugas dikirim ke Seminole State College. Menurut polisi, seorang wanita terlihat mandi di kamar mandi wanita dan menyebabkan keributan di antara para mahasiswa dan staf. Namun saat diminta pergi oleh keamanan kampus, dia menolak. Hei Nona. Jadi, kampus tidak ingin kamu pergi. Apakah kamu mahasiswa di sini? Aku biasanya pakai ruang komputer di akhir pekan. Ada masalah apa? Kenapa aku harus pergi? Itu hanya apa yang mereka katakan. Itu yang mereka minta. Aku suruh kamu lakukan. Mereka bilang kamu di atas sana mandi, lakukan apapun yang kamu lakukan, itu tidak masalah. Mereka hanya ingin kamu pergi hari ini, atau setidaknya pergi untuk sementara waktu. Aku tidak mandi atau apapun. Aku hanya mau memperbaiki rambutku. Bagaimana itu bisa disebut mandi? Bu, apakah Anda benar-benar seorang siswa di sini? Aku baru saja bilang aku menjaga diri sendiri malam ini. Kamu bilang kamu pakai ruang komputer. Jadi apakah kamu benar-benar siswa terdaftar seperti yang aku lakukan? Kadang-kadang aku memang tidak, aku di rumah atau apa, jadi aku tidak melakukannya sekarang. Atau memang begitu, jadi ini sulit buatmu, tidak apa-apa. Iya, tapi aku pakai komputer setiap hari, jadi apa masalahnya? Mereka sudah tidak ingin kamu berada di properti ini. Aku tidak tahu apa masalahnya. Oke, tapi kalian harus kasih tahu aku apa yang sudah aku lakukan. Aku nggak bisa cuma datang ke sini dan berpikir kalian pergi dan kalian nggak melakukan apa-apa padaku. Apapun, ini dari pihak sekolah. Mereka hanya meminta kami untuk memintamu pergi. Jadi itulah yang akan kami lakukan. Kami tidak akan tidak, tapi aku berhak tahu apa yang sudah aku lakukan. Aku mengerti itu, tapi aku nggak akan berdebat denganmu. Ya, maaf. Enggak. Kalau aku ingin kamu pergi. Aku punya administrasi hukum Instagram dari Virginia. Aku berasal dari sana. Kita nggak akan melakukan ini. Kamu nggak bisa bilang aku harus pergi, padahal aku nggak melakukan apa-apa. Apa yang sudah aku lakukan? Apa yang ada di Katie? Bagaimana kamu bisa bilang seseorang harus pergi, padahal mereka nggak melakukan apa-apa? Gimana perasaanmu kalau begitu? Aku nggak melakukan apa-apa. Itu memang penting. Bagaimana kamu bisa bilang seseorang harus pergi, padahal mereka nggak melakukan apa-apa? Itu memang penting. Aku nggak berdebat sama kamu. Berhenti, jangan sama aku. Kamu apa? Aku nggak peduli, jangan sama aku. Oke, ayo. Aku akan kembali dan mengambil ini. Jangan lakukan itu. Ayo. Kamu bisa saja bilang oke, lalu pergi dan membuatnya lebih mudah. Ayo pergi. Jangan bilang padaku apa yang harus kulakukan. Bagaimana kamu bisa menyuruh seseorang pergi, padahal aku tidak melakukan apa-apa? Tolong jangan lakukan itu. Kalau begitu, berhenti menyentuhku. Mas, kenapa kamu marah? Karena kamu yang menyentuh orang lain.
Pergi saja, pergi saja. Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Bagaimana kamu bisa menyuruh seseorang untuk pergi? Ketika mereka tidak melakukan apa-apa, kamu akan tengkurap di tanah ini. Mengerti? Kamu salah pilih orang untuk main-main. Aku tidak main-main dengan siapapun. Jangan lakukan itu, pergi saja. Bagaimana kamu bisa mengusir seseorang dari properti ini padahal mereka tidak melakukan apa-apa? Pergi saja. Jangan seret aku turun tangga seperti itu. Mau jalan? Oke, kamu tidak perlu menyeret aku ke bawah seperti itu. Ayo pergi. Itu tidak memberi Anda hak untuk melakukan itu, Pak. Ayo, kamu tahu kamu benar. Jangan lakukan itu. Ayo pergi, tolong. Oke. Pak, jangan tarik saya turun tangga seperti itu. Kalau begitu, jalan sendiri. Kalau kamu memukulnya di depan petugas, kamu akan masuk penjara karena melawan. Jalan saja sendiri. Berhenti main pegang orang lain seperti itu. Penyusup kampus diidentifikasi sebagai Latia Hill yang berusia 35 tahun dan mengatakan kepada polisi bahwa dia sebelumnya pernah terdaftar sebagai mahasiswa, tapi sekarang tidak lagi. Sementara itu, petugas mencoba mengawal Hill keluar dari gedung dengan damai, tetapi situasinya dengan cepat memburuk. Kalau saya pegang Anda, saya akan memborgol Anda. Anda harus melakukannya, Pak, atau apa? Letakkan tangan Anda di belakang. Bagaimana menurut kalian tentang bekerja? Bagaimana menurut kalian kalau aku tidak bisa menangani orang seperti itu? Bekerja. Bagaimana menurut kalian? Berpikir tentang bekerja dengan orang seperti itu. Kamu yang menyebabkan ini. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak punya. Tangan, aku baik-baik saja. Kamu pergi dan jangan sentuh aku. Hanya. Jangan lakukan itu. Kamu tidak perlu memberitahuku apa yang sedang kulakukan. Aku tidak akan melakukannya. Oke, tidak. Apa-apaan sih yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa mengendalikan aku seperti itu. Kamu hanya mengendalikan aku seperti ini. Itu satu-satunya alasan aku ada di acara ini. Oke? Menurut polisi, Hill mencoba melepaskan diri dari petugas saat dibawa keluar dan itu tidak berakhir baik untuknya. Kamu tidak cukup berat. Berhenti. Berhenti. Aku harus berhenti. Aku tidak main-main denganmu. Aku tidak main-main denganmu. Apapun yang kamu pikir sedang kamu lakukan, ini bukan begitu caranya. Sangat sabar berusaha membantumu keluar dari properti ini. Bersandar di mobil. Aku akan meninggalkanmu di sini. Di sana. Kau memintanya pergi. Dia mulai berpikir. Tidak. Ngomong ngawur. Bu, saya petugasnya. Saya akan memeriksa Anda ya. Melihat apa yang terjadi sesuai hak Anda. Setelah Hill digeledah, dia ditempatkan di mobil patroli dan akan dibacakan hak-hak Mirandanya. Anda berhak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan dapat digunakan melawan Anda di pengadilan. Anda berhak didampingi pengacara sekarang atau kapan saja selama pemeriksaan. Jika Anda tidak mampu membayar pengacara, seorang pengacara akan ditunjuk untuk Anda tanpa biaya. Jika Anda berbicara kepada saya, Anda berhak untuk berbicara dan menjawab pertanyaan. Apakah Anda seorang siswa di sini? Ya. Dulu pernah. Oke. Apakah kamu paham saat hak Miranda dibacakan kepadamu? Iya, Pak. Kapan Anda pernah menjadi murid di sini? Sebelum aku pindah ke Charlotte. Di musim panas. Oke. Jadi belum tahu lama ya? Iya. Oke. Jadi jelaskan apa yang terjadi hari ini. Kamu datang, apakah kamu mencoba menggunakan komputer atau ke kamar mandi? Aku datang, biasanya aku tidak datang setiap Sabtu, tapi setiap Sabtu lainnya. Bahkan jika kamu bukan seorang murid, mereka memberimu seperti kartu tamu untuk komputer. Dan aku sedang libur kerja, kamu tahu, aku libur kerja hari ini. Jadi aku pikir, kamu tahu, biar aku masuk. Ada beberapa hal yang harus aku urus di komputer. Dan aku tidak tahu, kamar mandi pertama itu sepertinya diberi tanda atau sesuatu, itu ditutup. Jadi, oke, aku naik ke atas. Jadi, kamu tahu, aku pakai kamar mandi yang kedua. Aku mungkin karena tasku besar, aku rasa, atau apalah. Banyak orang bertanya kenapa tasku besar banget. Aku bilang, soalnya di situ ada seragamku. Iya, kamu tahu, kadang aku tidak. Kadang aku pergi ke gym. Aku tidak selalu sempat ke gym. Jadi, kamu kuliah di A&M. Oke, itu gym yang cukup bagus. Jadi, kamu tahu, kalau kamu lihat tas besar, itu cuma baju gym dan seragam kerjaku. Maksudku, kamu tahu, aku nggak punya kendaraan sekarang, jadi aku nggak langsung pulang ke tempat tinggalku. Aku biasanya langsung ke tempat kerja, atau kalau bisa, langsung ke gym. Jadi kalau kamu lihat tasnya besar, maaf ya, itu alasannya. Hey, Tasnya nggak apa-apa. kamu tahu, lalu aku nggak tahu apakah itu mungkin masalahnya. Waktu aku keluar dari kamar mandi, ada ibu-ibu bilang, "Hai, apa kabar?" Aku jawab, "Hai, apa kabar?" Kupikir itu cuma obrolan formal. Terus dia tanya, "Siapa gurumu?" Dia bilang, "Kamu tahu guru?" "Siapa? Guru apa?" gitu. Aku jawab, "Guru siapa?" Dan dia keluar dari kamar mandi. Ya, apa kamu mengenalinya waktu kamu daftar di sini? Tidak, aku tidak mengenalinya.
Aku rasa aku belum pernah melihatnya. Dia terlihat agak familiar, tapi sepertinya aku belum pernah bicara dengannya. Kalau itu yang kamu tanyakan padaku. Oke. Lalu aku kira dia pergi memanggil keamanan. Aku kira itu terjadi sekitar 20 menit kemudian. Dan dia bukan, kau tahu, petugas keamanan. Aku tidak bisa masuk ke sini. Aku laki-laki. Kamu harus keluar. Pertama-tama, ini kamar mandi. Keluar. Apa? Dan aku bilang, ya, keluar. Kamu tidak boleh di sini. Apa yang sudah aku lakukan? Kamu tidak tanya siapa namaku. Kamu tidak tanya apa yang sudah aku lakukan. Seseorang mengeluh tentangmu. Mengeluh tentang apa, Pak? Apa maksudmu? Dia satu-satunya yang ada di kamar mandi. Jadi, apa yang kamu lakukan? Mengeluh tentang apa? Kamu tidak memberitahuku. Aku berhak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu bilang dia di sini, dia mengeluh. Sebenarnya kamu bicara tentang apa? Mengeluh tentang apa? Dan itu saja. Apakah kamu seorang mahasiswa? Aku bilang. Dulu aku mahasiswa saat musim panas. Bukankah kamu melihatku setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu? Jadi aku datang ke laboratorium komputer di sini. Kamu sudah pernah melihatku sebelumnya, karena aku juga pernah melihatmu di perpustakaan. Satpam itu yang sedang dibicarakan. Jadi aku tahu kamu sudah pernah melihatku sebelumnya. Jadi apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan? Aku harus keluar dari sini. Karena aku berhak tahu apa yang sudah aku lakukan. Itu saja. Kurasa dia yang menelpon kalian. Oke. Baiklah, jadi ke depannya supaya kita tidak salah paham, oke? Mereka adalah organisasi swasta, mereka adalah bisnis swasta kan, mereka adalah perusahaan swasta, oke. Setiap bisnis milik pribadi atau sewa apartemen, hotel kan, jika mereka meminta Anda untuk pergi, mereka tidak perlu memberitahu alasannya. Anda hanya harus meninggalkan properti tersebut. Oke, kalau tidak, Mereka akan menelpon kami dan bakal jadi. masalah besar yang tidak ingin kita terlibat di dalamnya, oke? Jadi untuk ke depannya ya, kalau seseorang menyuruhmu meninggalkan properti ini, kamu harus pergi dari properti itu, oke? Jelas, Nen? Bukan, Bu Polisi. Maksudku, Anda tidak melakukan apa-apa. Apa yang sudah aku lakukan? Pada saat mereka meminta Anda pergi dan Anda tidak pergi, itu termasuk pelanggaran, karena tetap berada di properti setelah diperingatkan untuk pergi, oke? Itu berarti Anda masuk tanpa izin. Ya, Pak, saya belum pernah masuk tanpa izin. Bagaimana saya bisa dianggap masuk tanpa izin? Saya dulu mahasiswa di sini. Apa yang sudah saya lakukan? Anda adalah mahasiswa di sini pada musim panas, benar? Iya. Apakah hanya untuk semester itu saja? Iya, bukan berarti aku nggak bisa. Bukan juga aku nggak ngapa-ngapain. Aku masuk Dean's List dan semuanya. Bukan itu masalahnya. Cuma soal pekerjaan, aku nggak bisa ikut kelas mulai sekarang. Jadi aku cuma harus menempuh jalan itu. Aku kerja di... Itu seperti... daerah Lake Mary, Sanford. Jadi aku kerja di sana Senin sampai Jumat. Jadi saat aku makan siang, ya cuma kerjaan aja. Jadi aku nggak bisa sekolah sekarang. Kamu tinggal di Sanford. Enggak, tapi aku tinggal di daerah Maitland juga, lebih ke arah sana juga, daerah Maitlandku. Jadi kamu tahu, aku nggak bisa sekolah sekarang. Aku pengen sih, tapi aku nggak bisa. Jadi aku bilang, mungkin nanti pas musim semi kita lihat aja gimana. Tapi sekarang aku nggak sekolah. Dan lalu waktu aku pakai komputer, aku tanya ke mereka, apa kita boleh walaupun kita bukan murid lagi? Apa kita boleh? Mereka bilang boleh. Itu saja. Selama perpustakaannya buka. Itu saja. Oke. Dia melihatku setiap 2 minggu sekali, setiap Sabtu. Jadi dia belum melihatku sejak sekitar bulan September. Jadi aku tidak tahu apa masalahnya. Aku melihat dia di perpustakaan karena kadang-kadang bicara, kamu tahu, bicara padaku, tapi berjalan-jalan saat patroli. Jadi aku bilang, apa masalahnya? Apa yang kamu katakan padaku? Aku harus pergi. Seperti, aku hanya tidak mengerti apa yang terjadi, Pak. Karena seseorang bilang, sepertinya mereka melihat tas di kamar mandi. Begitu dia bilang tas, jelas itu milik seseorang. Seperti, aku tidak tahu. Aku hanya tidak mengerti apa yang terjadi. Oke, iya, bahkan Seperti yang saya katakan tadi, apalagi kalau yang meminta Anda pergi itu satpam tersebut kan. Jika mereka meminta Anda untuk meninggalkan properti, oke, Anda tidak bisa cuma bilang, yeah. Anda tahu, saya ingin tahu kenapa. Saya punya hak. Saya tahu ini terdengar agak aneh, tapi Anda memang harus meninggalkan properti itu. Oke. Jika Anda tidak melakukannya, mereka akan marah karena Anda meremehkan otoritas mereka. Dan kemudian mereka akan menelpon kami, dan kemudian kami akan datang ke sini. Dan Anda tahu, itu akan menjadi masalah besar kan? Itu akan menjadi kekacauan kan? Oke? Saya hanya bilang. Tidak apa-apa, tapi dia bertemu denganku setiap Sabtu 2 minggu sekali. Aku tidak mengerti. Jadi kamu Latoya Hill? Itu adalah... Itu nama kamu? Aku hanya akan bicara dengannya. Meluruskan beberapa hal, lalu kita lanjut dari situ, oke? Kamu ada pertanyaan sekarang? Tidak, aku benar-benar berharap bisa menjawab. Jadi aku sangat kesal sekarang. Aku tidak percaya aku dibanting ke tanah seperti itu tanpa alasan. Aku sedang berjalan. Kamu sudah memborgolku. Apalagi yang harus kulakukan? Kamu benar-benar mau membantingku seperti itu? Ya, aku tidak ada di sana saat itu. Jadi aku tidak bisa. Aku tidak bisa membuktikan itu. Tapi aku tahu, aku percaya pada petugas-petugasku. Bahwa mereka tidak akan melakukan itu hanya untuk bersenang-senang, oke? Jadi menurutku mereka rekan kerja, tentu saja. Kamu pasti akan membela mereka. Aku juga kadang membela rekan kerjaku yang aku suka. Jadi aku mengerti. Baiklah, aku akan membereskan beberapa hal, menyelesaikan beberapa hal, oke.
Lalu kita lanjut dari situ ya. Latia Hill dimasukkan ke penjara Kabupaten Seminole karena masuk tanpa izin ke area sekolah dan melawan petugas tanpa kekerasan. Dia kemudian tidak membantah atas tuduhan masuk tanpa izin dan dijatuhi hukuman denda lebih dari $300. Pada segmen terakhir hari ini kita berada di Orlando, Florida. Saat ini baru lewat pukul 6.40 malam. Dan petugas dikerahkan ke sebuah toko pakaian setelah seorang pelanggan dilaporkan menolak untuk pergi. Hai, apa kabar? Baik, bagaimana dengan Anda? Jadi, saya punya seorang wanita di sini. Dia mencoba membeli barang dagangan. Sayangnya, saya tidak bisa memberinya diskon. Dia bilang, kakaknya, saya harus mengikuti kebijakan Ross. Dia tidak mau meninggalkan toko, dan saya harus memberinya peringatan larangan masuk. Baik, Bu. Apakah Anda bisa mendengar saya? Baik, Anda harus meninggalkan toko. Tunggu, Anda akan meninggalkan toko ya. Jika Anda menolak untuk pergi, Anda bisa ditangkap. Baik, apakah Anda membawa identitas diri? Bisa saya lihat identitas Anda? Saya akan bilang tidak. Mereka seperti orang lain juga bilang tidak pada saya. Kamu bilang apa? Apakah kamu menolak untuk pergi? Seperti yang sudah saya bilang, jika kamu tidak pergi, kamu akan ditangkap. Oke, kalau mereka memintamu untuk pergi, mereka tidak akan memberikan diskon untukmu. Oke. Apakah kamu menolak untuk pergi? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Ini konyol. Bagaimana bisa itu dibilang konyol? Aku hanya ingin diskon. Kamu hanya ingin apa? Aku nggak cuma mau diskon. Aku tahu, mereka kasih diskon ke karyawan mereka pakai uangku. Jadi aku nggak punya pacar yang kerja di sana. Ya, mereka nggak akan kasih diskon apapun. Oke, nggak apa-apa kalau mereka nggak mau kasih diskon. Tapi mereka juga nggak akan menyimpan bajunya untukmu. Mereka nggak harus menyimpan bajunya untukmu. Pembeli yang tidak puas itu diidentifikasi sebagai Candice Lisiaga yang tampaknya merasa frustrasi karena karyawan toko menolak memberinya diskon. Tapi petugas yang ada di lokasi sama sekali tidak menerima alasan itu. Jadi Anda harus meninggalkan toko. Oke, tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. 1, 3, jika. Jika Anda menolak untuk pergi, Anda akan ditangkap, oke? Karena tetap berada di sini setelah diperingatkan untuk pergi. Saya sudah pernah memberi Anda peringatan larangan masuk. Ya. Saya diizinkan berada di toko ini. Tidak, jika mereka meminta Anda untuk pergi. Iya. Sebentar. Aku akan kembali dalam. Dia menyuruhmu pergi. Kamu tidak akan bisa bicara dengan pemilik Ross. Kamu punya satu kesempatan lagi. Aku akan bertanya sekali lagi. Dan jika kamu tidak pergi, kamu akan ditangkap. Oke. Jadi, Terima kasih. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Kamu bisa lanjutkan di 3 berikut ini. Jika kamu tidak pergi, aku akan menangkapmu. Aku akan menangkapmu. Oke. Kalian mau menuntut? Ya. Hei, kalian. Kalian mau menuntut kan? Lihat, aku. Maaf. Apakah kalian ingin menuntut jika dia tidak pergi? Maaf. Apakah Anda ingin menuntut jika dia tidak pergi? Menuntut, mengajukan tuntutan. Ya. Bisakah saya menghubungi manajer tentang ini? Jika Anda mengatakan kalian tidak ingin menuntut, kami akan pergi tanpa memberitahunya, tanpa mengusirnya dari properti ini. Jika kalian ingin menuntut, kami akan menangkapnya karena masuk tanpa izin setelah diperingatkan. Izinkan saya memverifikasi hal itu dengannya, lalu saya akan kembali kepada kalian. Terima kasih semuanya. Sementara karyawan tersebut menghubungi para manajernya tentang kemungkinan menuntut, petugas terus berusaha membuat Lisiaga pergi. Tapi dia tampaknya masih terobsesi dengan perjalanannya yang tidak dapat diskon. Baiklah, mereka sedang menelpon manajer toko mereka. Jika Anda tidak pergi sebelum mereka selesai berbicara dengannya, Anda akan ditangkap. Tidak harus seperti ini. Aku hanya ingin diskon. Tidak. Anda harus pergi. Kami menyuruh Anda pergi. Saya hanya ingin diskon. Kamu tidak bisa mendapatkan diskon hanya karena kamu mau diskon. Jadi kamu bisa pergi atau kamu bisa ditangkap jika mereka ingin menuntut. Sesederhana itu, Bu. Tentu. Katakan saja. Mari kita lihat. Kita sedang mencoba mendapatkan diskon. Diskon apa yang kamu inginkan? Pacarku dapat diskon 20% dan dia bekerja di sini. Oke, pacarmu tidak ada di sini. Dan dia ada di sini. Dia tidak akan ada di sini setelah jam 7 malam. Jadi aku akan di sini sampai dia datang. Kamu orangnya. Dia benar-benar pacarmu. Kamu akan membuatnya kehilangan pekerjaannya.
Ya, kalau begitu aku tidak akan melakukannya. Beri aku saja. Diskon hanya itu. Kamu tahu apa yang bisa memberimu diskon. Crystal, kamu bisa pergi sekarang atau kamu akan pergi dengan diborgol dan masuk penjara karena masuk tanpa izin. Dia bilang aku akan masuk penjara hanya karena ingin diskon. Karena masuk tanpa izin. Itu yang akan kamu lakukan. Karena ingin diskon, jadi yang aku minta cuma diskon. Itu saja yang aku inginkan. Kamu seharusnya memberiku diskon. Atau aku ingin mereka menahan pakaianku. Itu saja yang aku inginkan. Kamu, dia harus membelinya. Ya. Aku sudah bertanya padanya dan dia Aku akan memberimu identitasku, dan kamu akan menjeratku karena tidak memberimu identitasku. Jadi itu artinya kamu tidak bisa membeli pakaian ini, jadi kamu harus pergi. Pacarku. Kalau begitu, kamu bisa menelpon pacarmu dan bilang padanya untuk membeli pakaian ini saat dia datang kerja. Kalau dia masih punya pekerjaan setelah kejadian konyol ini. Ini memang konyol. Kalian kayak bilang, tidak. Cara kamu bertindak itu konyol. Kamu sudah dewasa. Kamu harus pergi dan keluar supaya kamu tidak masuk penjara. Apa kamu pernah masuk penjara sebelumnya? Oke, aku tidak akan masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Apapun mungkin dilakukan. Seperti apa yang bisa aku. Lakukan. Aku benar-benar ingin menghentikan sensasi ini. Seperti semuanya terasa. Apalagi yang bisa aku lakukan? Kamu bicara dengannya. Kamu sudah memberitahunya apa yang akan terjadi. Pasti ada solusi lain. Tolong katakan padaku kalau ada solusi lain. Tidak ada solusi lain. Tidak senang betul. Kalian semua yang lain harus datang ke toko. Dia mencuri darimu? Oke, jadi kalian mau. Menuntut. Kamu akan ditangkap. Sekarang kamu bisa pergi. Pintu terbuka. Di dalam tas. Tapi tunggu, kalau kamu mau mengambilnya. Dari dia, kita bisa mengeluarkannya ya, karena dia belum melewati kasir. Ngobrol dengan, oke. Ya. Bukan begitu. Itu bukan rahasia. Yang mana punyamu? Aku tidak tahu jika apa, jadi. Jadi aku harus masuk penjara. Tidak, kamu harus keluar dari toko. Jika kamu tidak keluar dari toko, maka kamu harus. Ini untuk membungkus barang. Itu juga bukan tas dia. Aku tidak di sini. Aku hanya di sini sebentar saja untuk mengambil beberapa hati Mirandaku. Jika mereka tidak ingin menuntut, kita pergi. Tapi dia tetap di sini. Mereka bertanya apa tuduhannya. Mereka diberitahu bahwa dia masuk tanpa izin setelah diperingatkan. Dan kalau kalian tidak mau, kami akan pergi. Dan dia tetap di sini. Dan dia akan terus mengganggu kalian sampai kalian memutuskan. Iya. Tampaknya Lisiaga terlalu cepat bicara ketika dia bilang dia tidak akan masuk penjara. Dan kamu ingin Selanjutnya di 5. Ya, sempurna. Ini penting. Mereka ingin mengajukan tuntutan. Jadi berhenti melawan. Kamu akan menyakitiku. Kamu akan menyakitiku. Berhenti melawan. Aku tidak. Bangun. Kamu mau pasang borgol di belakang punggung di situ? Baiklah, aku akan. Pergi, tolong. Sekarang dingin. Enggak. Dingin. Aku akan pergi. Enggak, kami sudah memberimu banyak peringatan sebelumnya. Dia juga punya charger. Iya, aku tahu. Itu chargerku. Kita nggak bisa menjeratnya dengan tuduhan itu, karena dia belum melewati kasir. Tapi kita akan mengurusnya untukmu. Kami sudah bilang kamu akan ditangkap. Dan kamu cuma mau duduk di situ dan melihat dunia sendirian. Dan kamu cuma ingin masuk ke toko dan beli baju. Seperti yang kamu bilang, kita adalah tangan kirinya. Tidak. Aku perlu merekam apa yang kamu lakukan padaku. Kita sedang merekam sekarang. Bisakah kamu beri aku 1 menit saja? Kamu mengambil ponselku. Orang ini di sini. Yang ini. Iya, bos. Dan yang membuat keadaan semakin buruk, Lisiaga diduga mengambil sebuah charger dari toko. Sementara itu di luar, petugas sedang berjuang untuk memasukkan Lisiaga ke dalam mobil patroli. Jangan menegang, kamu akan mendapatkan tuduhan lain. Ayo, kamu tidak terluka kan? Kamu akan menyakitiku. Jangan sakiti aku. Tolong. Maksudku, jangan sakiti aku. Aku kira ini ponselku. Kamu pergi ke arah lain. Apa kamu mau kami antar? Tidak, kami sudah di sini. Ya. Kamu juga akan kena tuduhan melawan petugas. Ayo, kamu akan menyakitiku. Tidak ada yang mencoba menyakitimu. Tidak ada yang mencoba menyakitimu. Tolong jangan sakiti aku.
Tolong jangan sakiti aku. Aku hanya ingin diskon. Tidak ada yang mencoba menyakitimu. Bolehkah aku minta diskon? Ayo pergi. Bolehkah aku minta diskon saja? Tidak, kamu akan berteriak padaku. Dia sudah memergokiku. Aku hanya ingin diskon. Aku hanya ingin diskon. Aku hanya ingin diskon. Tolong, aku hanya... Menurutmu kita akan melakukan apa? Aku hanya ingin diskon. Kita akan memasukkannya ke dalam mobil menghadap ke belakang. Hanya ingin diskon. Kamu akan menyakitiku hanya karena aku ingin diskon. Kamu benar-benar akan menyakitiku. Kamu akan menyakitiku. Kamu sedang menyakitiku. Kamu sedang menyakitiku. Lenganku. Aku akan ambil saja. Pergi ke sisi lain mobil. Aku harus pipis. Aku. Candace Lisiaga dimasukkan ke penjara Orange County karena masuk tanpa izin dan melawan petugas tanpa kekerasan. Kasusnya diselesaikan lewat program pengalihan perkara sebelum persidangan dan tuduhannya akhirnya dibatalkan. Terima kasih sudah menonton semuanya. Episode Long Crime After Hours kali ini diteliti, ditulis, dan diproduksi oleh Heather B. Zack. Penyuntingan video dilakukan oleh Andrew Zuckerman. Saya Jesse Weber, sampai jumpa minggu depan.